Kita masuk ke contoh soal yang nomor 1. Diketahui kubus ABCDFGH besar sudut yang dibentuk oleh garis BG dengan bidang BDHF adalah titik-titik. Nah, pertama sekali kita buat panjang rusuknya. Karena di soal tidak dikasih tahu berapa panjang rusuknya, kita buat aja angka yang mudah kita hitung, yaitu angka 2. Berarti rusuknya sama dengan 2. Nah, jadi yang ini sama ya. AB sama dengan BC sama dengan CG. Nah, kemudian kita tarik garis BG. Berarti garis BG-nya yang ini merupakan diagonal bidang, ya kan? Ini dia. Nah, sekarang kita bentuk bidang BDHF. Bidang BDHF yang ini. Kemudian dari H ke F. Nah, supaya lebih jelas bidangnya, maka dari titik F saya buat garis ke titik B. Ini juga sama. Dari titik H ke D, ya kan? Nah, sekarang untuk menentukan tetanya, kita cari proyeksi BG ini terhadap bidang HF, ya kan? Nah, yang menjadi proyeksinya adalah saya tarik garis dari titik G ke garis HF. Di sini dia siku-siku, ya kan? Nah, berarti proyeksinya adalah dari titik ini ke titik B. Ini dia. Inilah yang merupakan proyeksinya. Yang ini saya anggap si titik R. Jadi sudutnya adalah ini. Disinilah yang merupakan tetanya. Nah, saya angkat keluar ya. Misalkan saya buat kayak gini segitiganya. Nah, di sini si G, di sini si R, kemudian di sini si B. Udah? Nah, berarti panjang GR ini itu adalah setengah dari EG, ya kan? Nah, EG ini diagonal bidang. Diagonal bidang A akar 2. A-nya sama dengan 2, maka ini setengah dikalikan dengan 2 akar 2, maka GR-nya sama dengan akar 2. Nah, tadi di sini si tetanya, ya kan? Nah, jadi kita buat di sini akar 2. Kemudian si RB, ya kan? RB ini dengan rumus cepatnya yaitu A per 2 akar 6, ya kan? Nah, A-nya sama dengan 2. 2 per 2, 1, maka dia hasilnya akar 6. Di sini berarti akar 6. Kemudian si GB. GB ini kan merupakan diagonal bidang. Maka ini panjangnya adalah 2 akar 2. Nah, kita mau mencari berapa besar sudutnya ini. Nah, kita gunakan aturan kosinus. Berarti cos theta sama dengan kuadrat sisi apit. Sisi apitnya adalah akar 6. Dan juga 2 akar 2. Berarti kuadrat daripada akar 6 itu sama dengan 6. Ditambahkan dengan kuadrat daripada 2 akar 2 itu adalah 8. Dikurang dengan sisi yang di hadapannya. Di hadapan sudut ini adalah yang ini. Dikuadratkan sama dengan 2. Dibagikan dengan 2 kali sisi apitnya. 2 akar 2 dikalikan dengan akar 6. Ya kan? Nah, sama dengan 14 dikurang 2 hasilnya 12 ya. Dibagikan dengan ini 4. Akar 2 kali akar 6 berarti akar 12. Yang ini saya coret dulu. Maka di sini 3, ya kan? Nah, jadi akar 12 itu sama dengan 2 akar 3, ya kan? Nah, sekarang ini saya rasionalkan. Nah, menjadi sama-sama dikalikan akar 3, maka hasilnya adalah 3 akar 3 per 6. Ini saya coret, maka di sini adalah 1 per 2 akar 3. Nah, berarti cos tetanya sama dengan setengah akar 3, ya kan? Cos berapa yang setengah akar 3? Berarti cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Nah, maka
besar sudutnya adalah 30 derajat. Ya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Diketahui kubus ABCDFGH dengan rusuk 4 cm. Kita buat di sini 4 cm. Tangen antara sudut garis CG dengan bidang BDG adalah titik-titik. Nah, kita buat dulu bidangnya. Bidang BDG berarti kita tarik garis dari titik D ke G sini, kemudian dari titik B ke G. Ini dia. Ya kan? Nah, garis CG-nya yang ini. Atau garis GC ya. Yang ini. Nah, berarti proyeksi CG ini kita carikan gitu. Nah, pertama sekali kita buat dulu garis dari titik A ke C. Di sini dia. Nah, kemudian kita tarik garis dari titik potong ini, kita anggap ini si R. Dari titik R ini ke G. Di sini dia. Nah, berarti proyeksi CG ini adalah berada di GR kan gitu. Nah, berarti yang menjadi sudutnya adalah di sini. Ini kita anggap si theta. Oke? Maka kita angkat segitiganya. Perhatikan ya. Seperti inilah segitiganya. Di sini siku-siku di titik C. Yang ini dia siku-siku. Ya. Nah, kemudian si G-nya berada di sini. Kemudian si R-nya di sini. Yang menjadi sudutnya adalah yang ini. Tetanya. Nah, CG-nya sama dengan 4. Kemudian RC-nya adalah sama dengan setengah daripada AC. AC itu merupakan diagonal bidang. Berarti ini adalah setengah dikalikan dengan 4 akar 2. Maka hasilnya sama dengan 2 akar 2. Nah, di sini berarti 2 akar 2. Nah, sekarang kita cari panjang RG-nya. RG-nya rumus cepatnya apa? A per 2 akar 6. A-nya 4 ya. Berarti ini 2 akar 6. Di sini berarti 2 akar 6. Nah, yang ditanya apa? Tangen sudut antara garis CG dengan bidang BDG. Berarti tan tetanya berarti. Tan teta sama dengan tan desa. Depan, samping. Oh, ternyata ini garis RG nggak usah kita cari. Ya kan? Karena yang ditanya tannya. Tan desa. Berarti ini 2 akar 2 per 4. Berarti ini sama dengan berapa? 1 per 2 akar 2. Inilah yang merupakan tannya. Berarti jawabannya yang E. Nah, kita lanjut ke contoh yang nomor 3. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jika sudut antara diagonal AG dengan bidang alas ABCD adalah alfa, maka sin alfa lah titik-titik. Nah, ABCD-nya merupakan alas kubus ini. Nah, jadi pertama sekali kita buat dulu garis AG-nya. Maka kita tarik dari titik A ke titik G. Nah, berarti AG ini merupakan diagonal ruang. Nah, yang menjadi proyeksi AG terhadap bidang alas ini, maka si G ini kan kita geser ke bawah ya. Maka dia akan jumpa di titik C kan gitu. Nah, yang menjadi proyeksinya adalah AC, ya kan? Nah, oleh karena itu, kalau AC-nya sudah kita peroleh atau proyeksinya, maka yang termasuk alfanya adalah di sini. Udah? Nah, jadi kalau misalkan kita angkat keluar dia, misalkan inilah segitiganya, yaitu segitiga G, C, dan juga A. Disinilah yang merupakan alfanya, ya kan? Nah, CG-nya sama dengan 6. Berarti AC-nya merupakan diagonal bidang, kan gitu. Nah, diagonal bidang rumusnya adalah A akar 2. Maka ini adalah 6 akar 2. Maka kita cari dulu panjang AG dengan menggunakan teorema Pitagoras, yaitu AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambahkan dengan CG kuadrat. Nah, AC kuadrat yaitu 6 akar 2. Kalau dikuadratkan, 36 dikali 2 hasilnya 72. Ditambahkan dengan 6 kuadrat 36. Berarti ini sama dengan 108.
Nah, berarti AG-nya adalah akar dari 108 itu adalah 6 akar 3. Nah, inilah yang merupakan panjang AG. Yang ini 6 akar 3. Nah, yang ditanya adalah sin alfa, ya kan? Nah, berarti sin alfa ini adalah depan miring. Depannya 6. Yang ini depannya. Berarti miringnya adalah 6 akar 3, ya kan? Nah, jadi ini kita coret aja nih sin 6 ini. Maka hasilnya adalah 1 per akar 3, ya kan? Nah, kalau ini dirasionalkan, maka hasilnya adalah 1 per 3 akar 3. Inilah dia jawabannya, nilai sin alfanya. Berarti jawabannya yang D, ini dia. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Diketahui kubus ABCDFGH, nilai kosinus sudut antara CF dan bidang ACH adalah titik-titik. Nah, pertama sekali saya buat dulu bidang garis BCH-nya. Kemudian saya buat bidang ACH. Yang ini bidangnya. Nah, sekarang kita cari proyeksi FC ini ke bidang ACH, ya kan? Nah, berarti pertama sekali saya tarik dulu garis dari titik E ke titik D. Berarti ini saya anggap si titik R. Berarti ER sama dengan RD. Nah, yang menjadi proyeksi FC ke bidang ini adalah saya tarik garis dari titik R ke C, kemudian dari titik F ke R ini. Nah, berarti sudutnya adalah di sini. Inilah yang merupakan tetanya. Nah, maka kita angkat keluar ya. Maka kita angkat keluar. Kira-kira modelnya seperti ini. Di sini si F, di sini si C, kemudian di sini si R. Nah, disinilah yang merupakan sudutnya, ya kan? Nah, sekarang kita cari panjang FR. FR dulu kita cari panjangnya. Nah, karena di soal panjang rusuknya tidak dikasih tahu, maka ini kita anggap 2, ya kan? Panjang rusuknya sama dengan 2. Nah, jadi panjang ED 2 akar 2, ya kan? 2 akar 2, maka ER-nya setengah dari ED, berarti ini akar 2, ya kan? Nah, sekarang kita cari panjang RF-nya dengan menggunakan teorema Pitagoras. RF kuadrat sama dengan ER kuadrat ditambahkan dengan EF kuadrat. Ini dia hasilnya. Maka ER sama dengan akar 2 kalau dikuadratkan sama dengan 2, ditambahkan dengan EF sama dengan 2, ya kan? Dikuadratkan sama dengan 4. Maka ini hasilnya adalah akar 6. Berarti yang ini saya buat akar 6. Nah, kemudian saya cari panjang si FC. FC ini sama dengan diagonal bidang ya. Berarti ini saya buat 2 akar 2. Nah, kemudian si RC. RC ini saya buat dengan konsep teorema Pitagoras. RC kuadrat sama dengan, perhatikan segitiganya. Berarti saya buat dia itu adalah CD kuadrat ditambahkan dengan RD kuadrat, ya kan? Nah, di sini saya buat akar 6 ya. Nah, sekarang kita gunakanlah dia itu rumus aturan kosinus, yaitu cos theta, karena yang ditanya adalah kosinus sudutnya. Cos theta sama dengan kuadrat sisi apiknya, yaitu 2 akar 2 dikuadratkan, kemudian ditambahkan dengan akar 6 kuadrat, kemudian dikurangkan dengan sisi yang di hadapan sudut itu, yaitu akar 6 dikuadratkan dibagi dengan 2 kali sisi apiknya. Berarti ini 2 akar 2 akar 6. Nah, sekarang 2 akar 2 dikuadratkan sama dengan 8. Akar 6 dikuadratkan sama dengan 6. Berarti ini dikuadratkan juga 6 per yang ini 4, ya kan? Akar 12 yang ini. Akar 12 itu sama dengan 2 akar 3.
Nah, yang ini habis ya dengan yang ini. Kemudian si 8 ini saya coret dengan ini. Maka cos tetanya adalah 1 per akar 3. Kalau saya rasionalkan ini sama dengan 1 per 3 akar 3. Inilah yang merupakan nilai cos tetanya. Maka jawabannya yang C. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 5. Perhatikan gambar 5 beraturan TABCD. Nah, ini dia 5 beraturannya. Dikatakan dia 5 beraturan TABCD berarti rusuk tegaknya ini sama panjangnya. Ya kan? Akar 3. Dan alasnya ini AB sama dengan BC sama dengan CD sama juga dengan AD. Nah, yang ditanya adalah nilai kosinus sudut antara TB dan bidang alas adalah titik-titik. Nah, garis TB-nya berarti yang ini. Salah satu garis tegak. Nah, kemudian bidang alasnya ABCD, berarti saya buat dulu garis dari titik A ke titik C, merupakan diagonal bidangnya. Nah, sekarang dari titik D ke titik B, ini dia. Nah, kemudian saya tarik T ke garis potong ini, ke titik potong ini maksudnya. Ini saya anggap si R. Maka di sini siku-siku. Nah, disinilah yang merupakan sudutnya. Paham ya? Nah, sekarang kita angkat keluar dia segitiganya. Kira-kira seperti ini. Di sini si titik B, di sini si titik R, ini siku-siku. Kemudian di sini si T-nya. Disinilah yang merupakan tetanya atau sudutnya. Nah, sekarang kita cari panjang TB. TB ini sama dengan TC, yaitu akar 3. Nah, kemudian si RB. B itu sama dengan setengah diagonal bidang BD. Ya kan? Nah, berarti ini sama dengan setengah dikalikan dengan BD. BD itu sama dengan 2 akar 2. Maka ini sama dengan akar 2. Ya kan? RB-nya. Di sini akar 2. Kemudian yang ditanya adalah cos-nya. Berarti TR ini nggak usah kita carikan gitu tingginya. Karena cos theta adalah samping miring. Yaitu sampingnya akar 2, miringnya adalah akar 3. Maka ini sama dengan kalau dirasionalkan 1/3 akar 6. Maka jawabannya yang B. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Diketahui balok ABCDFGH dengan AB sama dengan 12 cm. Yang ini AB-nya. BC-nya sama dengan 4 cm yang ini. Dan CG-nya sama dengan 3 cm. Berarti yang ini. CG itu sama dengan AE, yaitu tingginya. Jika sudut antara AG dengan bidang ABCD adalah X, maka sin X tambah cos X sama dengan titik-titik. Nah, pertama sekali kita buat dulu garis AG-nya. Berarti ini dia garis AG-nya. Ini termasuk diagonal ruang, ya kan? Nah, jadi yang menjadi proyeksi AG ini terhadap bidang ABCD, berarti si G ini kita geser ke bawah, ya kan? Nah, oleh karena itu, garis AC merupakan proyeksi dari AG terhadap bidang ABCD. Nah, maka disinilah yang termasuk si X-nya. Nah, jika kita angkat keluar, kira-kira seperti ini gambarnya. Di sini siku-siku ya. Titik C ini. Nah, berarti di sini si C, di sini si G, dan di sini si A. Udah? Nah, sekarang panjang CG itu sama dengan panjang AE, yaitu 3. Kemudian AC-nya kita gunakan teorema Pitagoras, ya kan? AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambahkan dengan BC kuadrat. Nah, kemudian AB-nya 12, kalau dikuadratkan 1, 4, 4. BC-nya 4, maka kalau dikuadratkan sama dengan 16. Berarti ini sama dengan 160, ya kan? Nah, jadi AC-nya adalah akar dari 160, yaitu 4 akar 10. 16 kali 10, ya kan? Nah, maka AC-nya kita buat di sini 4 akar 10. Nah, yang menjadi AG-nya
ini kita kuadratkan aja dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu AC kuadrat ditambahkan dengan GC kuadrat. Nah, AC kuadratnya kan 4 akar 10, kalau dikuadratkan sama dengan 160. Nah, kemudian GC kuadrat yaitu 3 kalau dikuadratkan 9. Maka ini 169. Maka kalau akar dari 169 yaitu 13. Nah, jadi panjang AG-nya ini 13. Berarti nilai sin X-nya yang ditanyakan sin X ditambahkan dengan cos X. Nah, sin X-nya adalah depan, di sini X-nya ya. Yang ditanya adalah sin X tambah cos X, berarti depan miring. Artinya 3/13 ya. Kemudian ditambahkan dengan cos X, samping miring, sampingnya yang ini. Berarti 4 akar 10/13. Nah, jadi hasilnya adalah 3 ditambahkan dengan 4 akar 10/13. Inilah jawabannya. Berarti jawabannya yang D. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Diberikan balok ABCDFGH dengan DC sama dengan 12. DC itu sama dengan AB ya. Berarti boleh kita buat di sini. CG-nya sama dengan 20. Ini 20. Dan BC-nya sama dengan 18. Yang ini dia 18. T adalah titik tengah AD, maka kita buat di sini T-nya. Di sini T, artinya si AT ini sama dengan si TD ya, yaitu 9, yang ini juga 9. Jika alfa adalah sudut antara garis GT dengan bidang ABCD, maka cos alfa sama dengan titik-titik. Nah, caranya gini. Dari titik T ini kita buat dulu garis KG. Berarti TG yang ini dia. Ini. Nah, alasnya adalah A, B, C, D. Berarti si G ini kita turunkan ke bawah supaya apa? Supaya kita peroleh proyeksinya. Berarti dia ketemunya di C, ya kan? Nah, yang menjadi proyeksinya adalah kita tarik garis dari titik T ke garis C yang ini. Ya, yang ini dia. Nah, ingat yang ini siku-siku ya, siku-siku. Nah, menjadi disinilah alfanya. Nah, kita angkat keluar. Di sini siku-siku, berarti di sini si C, di sini si G, kemudian di sini si T. Disinilah yang merupakan alfanya. Nah, sekarang kita cari panjang TC. TC itu adalah, kita gunakan teorema Pythagoras, TC kuadrat yaitu TD kuadrat, perhatikan segitiganya, ditambahkan dengan CD kuadrat. Nah, TD kuadrat sama dengan 9 kuadrat, berarti kan? Berarti itu sama dengan 81. Ditambahkan dengan CD kuadrat. CD-nya sama dengan 12. Kalau dikuadratkan berarti 144. Nah, kalau ditotalkan sama dengan 225. Maka TC-nya adalah akar 225 sama dengan 15. Nah, kita buat di sini TC-nya sama dengan 15. Kemudian CG-nya sudah kita peroleh ya, di sini sama dengan 20. Maka kita cari panjang TG. Panjang TG kita gunakan teorema Pythagoras, yaitu TC kuadrat ditambahkan dengan CG kuadrat. Nah, TC-nya sama dengan 15. Kalau dikuadratkan berarti 225. Ditambahkan dengan CG 20 kalau dikuadratkan sama dengan 400. Maka totalnya ini adalah 625. Jadi TG-nya sama dengan akar dari 625 yaitu 20. Jadi kita cari cos-nya. Cos alfa yaitu samping miring. Tadi TG-nya sama dengan 25 ya, yang ini. Berarti sampingnya berapa? 15. Miringnya sama dengan 25. Sama-sama dibagi 5, hasilnya ini adalah 3/5. Inilah nilai daripada cos alfanya. Berarti jawabannya yang C.